Maka ujung pertanyaan daripada sahabat yang bertanya Nabi ini, yakni apa? Adkhulul jannata. Ya Rasulullah, apakah nanti kalau saya mengamalkan syariat dan tidak syirik, apakah nanti saya di akhirat akan masuk dalam surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ghafur atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat tercurah salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannata? Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul harama ijtanabahu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis yang menerangkan tentang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju rumah, tetapi kita meyakini hanya ada satu jalan saja menuju surga, yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Ingin ikut siapa lagi kalau bukan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bisa membuat jalan sendiri, membuat jalan tikus, membuat jalan tandingan dan sebagainya, tidak. Karena satu jalan itu saja. Ya, lah jalannya Nabi nanti banyak macamnya, banyak amalan yang perlu kita kerjakan. Nah, ini diantara cabang-cabang jalan Nabi, amal-amal agama ini, yang mana itu nanti akan merujuk, akan mendatangkan diri kita berjalan di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di jalan sunnah. Pada suatu hari, sahabat Abdullah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Al-Ansari berarti dari Madinah Al-Munawwarah, dari kaum Ansar, penolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah. Namanya juga Ansar. Ini adalah penolong-penolong. Likulli nabiyyin ansar. Setiap para nabi dan rasul ini memiliki penolong-penolong, ya. Memiliki jamaah-jamaah, memiliki muhibbin-muhibbin, yang mana mereka semua akan teguh, setia, siap membantu dakwah Nabi, siap membantu perjuangan Nabi. Nah, ini kaum Ansar adalah kaum yang siap mendedikasikan seluruh hidupnya, hartanya, bahkan jiwanya, keluarganya, semua untuk perjuangan Nabi. Karena agama ini akan kokoh dan kuat dan tersebar apabila ada muhajirin dan ansar, yang mana keduanya saling tolong menolong, saling bantu membantu, baru agama itu akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Karena Allah sudah berjanji, agama ini pasti akan masuk ke dalam setiap rumah-rumah yang terbuat dari batu bata,
yang terbuat dari besi-besi, yang terbuat dari tanah-tanah, dari batu-batu yang lain. Rumah tingkat, rumah panggung, rumah apalagi jenisnya seperti itu, semua akan dimasuki kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang tersisa. Ya. Ini menunjukkan dakwah Islamiyah yang nanti akhir zaman akan semakin kuat, semakin gencar. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan, ya Allah, tidak ada Rasulmu yang menyampaikan agama. Sudah, ini gawai HP ini di dalamnya sudah banyak ustadz YouTube, ya. Tidak ada alasan lagi karena tidak bisa belajar agama. Sudah tersebar luas ke setiap sudut-sudut rumah, sudut-sudut kamar, di lorong-lorong. Maka tinggal kita istiqbal, menerima daripada dakwah Nabi. Anna rajulan, beliau menceritakan bahwa salah satu hari ada seorang pemuda. Salah Nabi SAW. Pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya, ingin mendapatkan pencerahan, sekaligus mendapatkan fatwa, mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan, dari amal-amal yang telah dia kerjakan selama ini. Ya. Apa pertanyaannya kepada Nabi? Ya Rasulullah, ara'aita. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi? Wahai Rasulullah, bagaimana nanti keadaanku? Bila mana apa? Idza shallaitul maktubati. Yang pertama yang dia kerjakan, dia melaksanakan seluruh sholat-sholat maktubah, sholat-sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, semua dikerjakan, tidak ada yang terlewat. Bisa jadi dikerjakannya senantiasa berjamaah di masjid bersama imam. Awal waktu, disiplin di saat adzan dikumandangkan. Sudah. Bagi sahabat, sholat adalah suatu perkara yang sangat besar. Tidak hanya sekedar mengukur kewajiban, tapi sudah menjadi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj, jalan naik ke atas yang cepat, tercepat setelah membaca Al-Quran, ini adalah sholat. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan di saat sujudnya seorang hamba di dalam sholat, itulah waktu yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud di dalam sholat, menumpahkan segala keresahan, beban hidup, masalah-masalah hidup, seluruh masalah-masalah. Karena sahabat meyakini hanya dengan sholat dan sabar akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sudah terbiasa ditolong Allah dengan perantara sholat. Masalah kelaparan selesai dengan sholat 2 rakaat. Masalah peperangan selesai dengan sholat. Seluruh masalah-masalah terselesaikan dengan sholat. Inilah hadirin, para sahabat telah menjadikan sholat sebagai senjata utama dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita ingin mencontoh para sahabat, ingin membawa sholat tersebut sebagai senjata kita untuk membuka pintu nusratullah, membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah ini sangat dekat. Tapi kalau masih tertutup itu pintunya, belum dibuka dengan sholat, ya masih tertutup saja, belum terbuka. Maka dibuka dengan sholat, baru Allah Subhanahu tolong hambanya. Hadirin rahimakumullah, ya. Sahabat ini telah mengerjakan seluruh sholat-sholat maktubah dengan rasa ikhlas, dengan khusyuk dan khudu, dengan disertai rasa yang mendalam cintanya kepada Allah. Asyadu hubbalillah, rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang kuat. Bahkan itu kalau ingin itu sholat terus, mungkin menghabiskan waktunya untuk sholat. Sholat wajib selesai disambung dengan sholat sunnah. Ingin sholat wajib disertai dengan sholat sunnah sebelumnya juga. Ya, itu yang pertama yang dikerjakan oleh sahabat Ansar tadi. Yang kedua,
yang dikerjakan lagi adalah wasumtu Ramadan. Nah, ya Rasulullah, bagaimana bila saya juga berpuasa Ramadan? Ya. Ramadan telah kelewat hadirin. Ini sudah bulan saat ini, bulan Muharram, ya, tahun 1447 Hijriah. Jadi masih beberapa bulan, masih lama Ramadannya. Karena baru saja selesai kita berpuasa, selesai Syawalan, kemudian ibadah amal haji dan kurban. Dan ini masuk tahun baru. Sebentar lagi kita juga akan puasa Tasu'a dan Asyura. Nah ini sahabat tersebut menceritakan, ya Rasul, aku telah berpuasa pada bulan Ramadan. Puasanya sahabat, Masya Allah, puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi sungguh para sahabat telah mendapatkan golongan arifin billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang khawasul khawas, orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasanya menjadikan sehat, dengan puasanya dimenangkan dalam peperangan-peperangan, dengan puasanya juga mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak hanya Ramadan sahabat berpuasa, hadirin. Di luar bulan Ramadan, di saat awal-awal perjuangan Islam, para sahabat juga banyak berpuasanya. Lebih banyak daripada laparnya, lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Sudah terbiasa lapar, kenyang jarang-jarang, ya. Jadi betul-betul menikmati, dalam keadaan lapar itu sangat menikmati, ya. Karena sudah tampak di hadapan para sahabat ini kenikmatan-kenikmatan surgawi, kenikmatan yang menghilangkan, ataupun kenikmatan dunia itu terasa hambar, terasa biasa saja. Sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah sudah didampakkan kenikmatan akhirat itu untuk para sahabat. Sehingga dengan dunia biasa saja. Godaan lapar, haus, dahaga, berbagai kesulitan-kesulitan waktu itu sudah dilampaui oleh para sahabat. Sudah hatam bahasa kita ini. Kalau orang ngaji itu dari awal sampai akhir sudah hatam kitabnya, sudah hatam perjuangan para sahabat. Ini puasa Ramadan dikerjakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak ada yang tertinggal meskipun satu hari. Karena sangat mengetahui pahala keutamaan bulan Ramadan, hari-harinya tidak tergantikan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Itu amal yang kedua. Kemudian amal yang ketiga yang diceritakan oleh sahabat tadi kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ahlaltul halala. Nah, ya, aku telah mengerjakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin itu halal, saya mengerjakan, saya makan, saya pakai, ya. Yang digunakan kesehariannya dalam keadaan halal. Istilah kita hari ini gaya hidup halal. Itu salah satu pesan dari teman kita Julia di Jogja waktu kita kunjungan ke Jogja itu. Dosen UGM berpesan kepada kami rombongan supaya bagaimana umat Islam ini, ya, tidak hanya sekedar sembelihan halal. Kalau Julia kan ramainya itu setahun sekali kalau pas kurban itu. Ya di luar itu masih ramai, penyembelihan unggas-unggas masih ramai. Cuma untuk sapi kami pas kurban itu puncak-puncaknya. Kalau hanya masalah sembelihan halal saja, maka akan terfokus dalam makanan. Tetapi kalau gaya hidup halal, yang dibawa jargonnya gaya hidup halal, maka seluruh kehidupan 24 jam, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibicarakan, semuanya dalam koridor halal. Itulah yang kita kehendaki, ya. Kehalalan tidak terbatas dalam makanan saja, tapi semua sisi kehidupan kita menginginkan itu halal. Baik dzatiyahnya, kaifiyahnya halal, dan cara mendapatkannya juga halal, ya. Karena makanannya halal akan memberikan efek kepada tubuh kita ini, efek yang kuat untuk kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, ya.
tadarus Al-Quran tidak panas, tidak bosan. Ini tadarus baru ngaji selembar sudah hawanya ngantuk. Kalau tidak ngantuk sudah tidak kuat duduk. Nah, ini godaan. Ingin berzikir, ini juga ya. Makanan yang halal mendatangkan manisnya ibadah. Makanan yang haram mendatangkan bermalas-malasan dalam ibadah. Ya. Kenapa kok malas-malas? Kita cek apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia ini melihat kepada apa yang dia makan, apa yang dia minum. Karena di situ langsung kehalalan itu akan berpengaruh di dalam tubuhnya. Dengan halal, gaya hidup halal, semua halal, insya Allah doa-doa kita akan mustajabah, mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijabnya doa itu makanan, pakaian, minuman yang haram, yang syubhat. Mungkin bagi kita haram tidak kita jauh pada yang haram. Tapi kadang kita masih tersedot dalam perkara yang syubhat. Halal tidak, haram tidak, namanya kan syubhat. Nah, kalau sudah berkecimpung dalam syubhat, dulu pernah kita sampaikan hadis Arba'in juga, itu kalau banyakkan syubhat jatuhnya nanti ke haram. Jadi kita usahakan yang waroi, yang apik. Nah, penunjang dakwah haliyah. Tidak usah banyak berbicara, sedikit bicara. Tapi kalau makannya terjaga, insya Allah ini bicaranya itu akan masuk sampai ke hati jamaah yang mau buat. Kami pribadi sudah sering menjumpai orang-orang yang waroi, yang apik, yang menjaga dirinya dari perkara yang haram. Itu sekalinya bicara, padahal yang ngomongnya, bicaranya itu biasa saja. Tapi itu terngiang-ngiang dalam telinga itu masih terdengar. Saya menusuk ke hati, saya memberikan kepada kita efek yang kuat. Ini menunjukkan kehati-hatiannya dalam memilih makanan dan pakaian kehidupannya. Ya. Tidak asal serempet saja. Baik, kita lanjutkan. Setelah menghalalkan apa yang dihalalkan, wa haramtul haram. Dan aku ya Rasulullah telah mengharamkan untuk diriku sendiri apa yang telah diharamkan oleh Allah. Ada perkara yang haram dijauhi, ya ditinggalkan. Ya. Kalau dijauhi total 1% belum tinggal, ya sedikit-sedikit. Yang syubhat saja kita dilarang untuk mendekati, apalagi perkara yang haram. Sungguh hadirin, perkara yang halal sangat banyak, perkara haram sedikit. Tapi kadang godaan itu, Ustaz, ini nyari yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal seperti itu. Aduh, lewat. Tidak boleh menggunakan salah dalil jadinya. Kalau seseorang mengatakan dengan hujah dan alasan yang haram saja susah, tidak ada, Ustaz, ini saya kerja ini kepepet karena haram. Yang halal susah dicari. Ya bismillah, kita minta kepada Allah, ya Allah, minta rezeki yang halal, halalan thayyiban mubarakan fi. Bukankah seperti itu doa-doa kita? Kita menyanjung Allah, ya Allah, Kau berikan rezeki yang halalan, rezeki yang halal, thayyiban, yang thayyib, yang baik, mubarakan fi, yang di dalamnya ada keberkahan-keberkahan. Ini kan sudah bisa meninggalkan keharaman, ya. Insya Allah. Bukan ingin dipanggil orang yang suci, orang yang alim, bukan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut Allah cemburu. Ya. Pernah kan jamaah merasa cemburu? Seorang suami cemburu kepada istrinya karena istrinya berbicara dengan laki-laki lain. Seorang istri cemburu kepada suaminya karena suaminya mungkin lebih anak dengan seorang wanita yang lain. Ya. Itu luar biasa. Apalagi pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa cemburunya Allah kepada hambanya bila hambanya mengerjakan perkara-perkara yang haram. Sungguh besar rasa cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, supaya kita ini selamat dari azab api neraka, supaya ini kita dimasukkan dalam surga. Kita buat Allah senang, kita buat Allah ridho. Jangan sampai kita membuat Allah ini cemburu pada diri kita. Kemudian walam azid ala dzalika syai'an. Ya Rasulullah, dan itu perkara-perkara yang di awal tadi, pemuda tersebut tidak mengadakan bid'ah, tidak membuat perkara yang baru, tidak mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan dalam agama, tidak menambahkan syariat.
Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi ditinggalkan. Jadi betul-betul Islam yang murni, katakanlah seperti itu. Murni, terjauh, terbebas dari propaganda dan dari tambahan-tambahan yang lain. Dalam ubudiyahnya, dalam akidahnya, senantiasa menjaga kemurnian, purifikasi ya, kalau bahasa dia seperti itu. Jadi betul-betul memurnikan ajaran Islam, ingin memahami yang dari Nabi, tidak ditambah sedikit pun dari yang lain. Masya Allah. Nabi menjawab dengan fatwa, dengan jaminan, qala na'am, ya, engkau insya Allah nanti akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amalan tadi di atas yang disebutkan dari mengerjakan sholat sampai akidah yang lurus tadi yang terakhir ini, tidak menambah perkara yang baru, menjadi sebuah jaminan. Bila mana dikerjakan yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi, ditinggalkan, fa insya Allah akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekian hadis yang ke-22 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, dan juga boleh di-share kepada saudara kita yang lain. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna syukran katsir, afan wal afu minkum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.